Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyati Nurjana dari HTS 1C. Saya akan mengirim tugas ilmu alamiah dasar tentang tanah longsor. Ngomong-ngomong, bicara tentang tanah longsor, apa sih itu? Seperti apa sih tanah longsor itu? Bagaimana bisa terjadinya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, saya Zakiyati Nurjana akan menjelaskan tentang bencana tanah longsor. Bencana merupakan suatu proses alam atau bukan alam yang menyebabkan korban jiwa, harta, mengganggu tanaman kehidupan. Longsoran atau gerakan massa erat kaitannya dengan proses-proses yang terjadi secara ilmiah pada suatu bentang alam. Bentang alam merupakan suatu bentukan alam pada permukaan bumi, misalnya bukit, perbukitan, gunung, penggunungan, dataran, dan cekungan. Pengertian tanah longsor. Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa, batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya berbatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Ciri-ciri kawasan tanah longsor. 1. Umumnya tanah longsor terjadi di wilayah perbukitan dan lereng gunung. 2. Lapisan tanah di bagian atas lereng tebal. 3. Lahan gunung tidak ada pepohonan. 4. Terdapat retakan tanah di atas lereng dan tebing. 5. Sistem saluran air yang buruk di daerah tebing. 6. Adanya bangunan di bagian atas tebing. Dan dalil yang menceritakan terjadinya tanah longsor yaitu, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, maka mereka dibinasakan oleh suara keras ketika matahari akan terbit. Maka kami bagian atas kata itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari atas. Surat Al-Hijr ayat 72. Dan selanjutnya faktor penyebab tanah longsor. Ada 3, yaitu jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng. Proses terjadinya tanah longsor. Lantas, bagaimanakah proses terjadinya tanah longsor? Peristiwa tanah longsor dapat terjadi apabila air yang menyerap ke dalam tanah menyebabkan bobot tanah bertambah, kemudian menembus sampai ke bidang gelincir, hingga menyebabkan bergerak keluar lereng. Apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan, maka terjadinya longsor. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis tanaman batuan. Jenis-jenis tanah longsor. 1. Longsoran translaksi. 2. Longsoran rotasi. 3. Pergerakan blok. 4. Runtuhan batu. 5. Renyapan tanah. 6. Aliran bahan rombakan. Bencana tanah longsor telah menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Jumlah kejadian tanah longsor semakin meningkat hampir setiap tahunnya, terutama saat memasuki musim penghujan. Berdasarkan statistik, dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2011 tercatat kejadian tanah longsor sebanyak 809 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengakibatkan korban jiwa sebanyak 2.484 orang tewas. Bencana tanah longsor telah menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Jumlah kejadian tanah longsor semakin meningkat hampir setiap tahunnya, terutama saat memasuki musim penghujan. Upaya dan strategis penanggulangan tanah longsor. 1. Menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadinya tanah longsor. 2. Mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. 3. Menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. 5. Pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadinya pergerakan tanah penyebab longsor. 5.
penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanah yang tidak terlalu rapat. 6. Relokasi daerah rawan longsor. Meskipun butuh dana besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar. 7. Warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang berisi akan longsor di daerah-daerah longsor. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa ya selalu menuntut ilmu sepanjang masa karena selagi kita bisa hidup di dunia ini, ilmu akan terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.